Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Fajar Purnama Putra. Di kesempatan kali ini kita sedikit keluar dari dunia pervespaan. Nah, dalam kesempatan ini kita akan membahas tentang rangka ESAF yang digunakan di motor Matic Honda Scoopy tahun 2021 ini, dimana motor ini adalah motor pribadi ibu saya. Karena begitu banyak saya melihat di media sosial, di TikTok, di Facebook, di YouTube, bahkan di Instagram yang mengeluhkan dan banyak sekali yang mengalami patah di rangka motor Honda mereka, yang khususnya menggunakan rangka ESAF. Dari situlah saya memutuskan untuk melakukan pembuktian sendiri terhadap motor Scoopy milik ibu saya ini. Di sini saya akan membuka semua bodi motor Honda Scoopy ini dan melihat secara langsung bagaimana kondisi dari rangka motor ini setelah 2 tahun pemakaian. Daripada kita hanya melihat di media sosial dan takutnya terjadi pula pada motor kesayangan kita, apa salahnya kita melakukan pengecekan agar kita tahu bagaimana keadaan dari rangka motor kita. Oh ya, khususnya di sini teman-teman, saya hanya membahas tentang rangka ESAF ya. Jadi motor yang menggunakan rangka ESAF itu adalah pertama kali digunakan di Honda Genio tahun 2019 ke atas, Honda Beat tahun 2020 ke atas, Honda Scoopy tahun 2020 ke atas, dan Honda Vario tahun 2020 ke atas. Nah, kalau saya salah tolong dikasih masukan melalui komentar ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman, untuk teman-teman yang memiliki motor Honda yang saya sebutkan tadi, apa salahnya teman-teman melakukan pengecekan terhadap rangka motor kesayangan teman-teman. Saya sarankan untuk teman-teman membawa ke bengkel resmi Honda ya, agar bisa disaksikan langsung oleh mekaniknya. Nah, seandainya terjadi pengeroposan, apa langkah-langkah yang harus teman-teman lakukan? Dapat teman-teman ikuti terus video ini. Pertama-tama saya akan membuka semua bodi dari Honda Scoopy ini dan memperhatikan rangka dengan keseluruhan. Nah, setelah saya perhatikan semuanya, ini sebatas penglihatan saya aja ya teman-teman. Saya nggak bisa melihat bagian rangka dalamnya. Di sini saya sudah menemukan beberapa yang berkarat. Agar lebih jelasnya, sebaiknya kita lakukan dulu pencucian terhadap rangka motor Scoopy ini. Nah, di sini sudah bisa kita lihat ya teman-teman, kalau bagian bawah dari rangka Scoopy ini sudah berkarat. Nah, itu saya pastikan karat, bukan silikat atau silikat. Itu sudah positif karat. Nah, kalau sudah berkarat, udah pasti keropos. Nanti bisa kita lihat setelah kita lakukan pencucian dan pengamplasan bagian yang berkarat itu. Di luarnya saja sudah seperti ini, bagaimana dalamnya kita nggak tahu. Saya tidak bisa melihat ke dalam karena saya tidak memiliki kamera yang dapat menjangkau bagian dalam dari rangka motor ini. Sebelumnya saya mohon maaf, saya tidak bermaksud untuk menjatuhkan sebuah produk atau menjelek-jelekan, tidak. Di sini saya hanya ingin melakukan pembuktian dan memeriksa bagaimana keadaan rangka dari Honda Scoopy milik ibu saya ini. Karena motor ini adalah motor kesayangan milik beliau. Ibu saya ini adalah salah seorang yang sangat fanatik dengan pabrikan Honda. Jadi apabila beliau pengen membelikan sepeda motor untuk anak-anaknya, termasuk saya dulu, pasti beliau menyarankan untuk
membeli salah satu dari produk Honda karena bagi beliau pabrikan Honda adalah salah satu motor yang terbaik yang ada di Indonesia. Tetap ikuti terus video ini teman-teman, karena nanti saya akan berbagi bagaimana cara penanganan rangka yang sudah berkarat tadi. Nah, ini adalah hasil setelah kita lakukan pencucian kepada Honda Scoopy ini. Nah, di sini udah nampak yang mana yang silikat, mana yang karat. Nah, itu kalau yang kuning itu bisalah silikat. Tapi kalau yang merah-merah kayak gini itu udah pasti karat, berkarat, korosi yang mengakibatkan keropos. Nah, ini apabila dibiarkan akan mengakibatkan rangka dari motor Scoopy ini bisa patah. Nah, di sini kan teman-teman bisa lihat, itu kalau merah itu udah pasti berkarat tuh, bukan silikat itu. Nah, setelah kering, saya akan melakukan pengamplasan di media-media yang berkarat tadi menggunakan amplas grade 800. Amplasnya amplas meteran ya teman-teman. Nah, untuk bagian yang udah korosi atau yang udah keropos, saya akan menggunakan kawat besi untuk menjangkau sampai ke pori-pori dalamnya. Nah, setelah semuanya bersih, nanti semuanya terlihat tuh teman-teman, yang mana plat besinya yang udah kemakan sama karat. Nah, itu bisa kita saksikan sama-sama, itu adalah rangka yang udah korosi, udah dimakan oleh karatan tadi. Nah, itu kan nampak semuanya. Nah, bagaimana cara penanganannya? Tetap ikuti terus. Menurut informasinya, yang kuning-kuning di antara pengelasan itu adalah silikat. Jadi silikat ini tercipta akibat pemanasan dari besi plat yang dilas. Nah, informasinya silikat-silikat ini harusnya dibersihkan dulu sebelum kita melakukan pengecatan. Kalau tidak, cat tidak akan menempel dengan baik di permukaan tersebut. Nah, akibatnya cat akan mengelupas. Nah, nanti lama-kelamaan akan terjadi karatan di area tersebut yang mengakibatkan besi menjadi keropos. Nah, untuk penanganannya bagi saya pribadi, saya akan mengamplas bersih semuanya, khususnya di bagian-bagian yang sudah terjadi karat dan korosi ini. Setelah itu saya akan oleskan blinkut, dimana blinkut ini adalah cat anti karat atau pelindung untuk supaya tidak karatan. Nah, itu mereknya banyak teman-teman, ada yang dioleskan, ada juga yang disemprotkan. Nah, terserahlah teman-teman yang memakai produk yang mana. Kalau saya, di tempat saya memakai yang dioleskan. Caranya ya seperti itu, pertama-tama dibersihkan, diamplas, habis itu langsung kita oleskan menggunakan kuas dengan cara merata ke seluruh permukaan yang sudah terjadi korosi tadi. Dan ini adalah hasil setelah seharian dibiarkan blinkutnya mengering. Nah, setelah ini akan saya melakukan pemasangan bodi-bodinya kembali. Nah, itu adalah cara saya agar rangka ini bisa bertahan lebih lama. Untuk teman-teman yang sudah menonton video ini, saya ucapkan terima kasih, dan silahkan tarik kesimpulan sendiri bagaimana pendapat teman-teman semua tentang rangka yang digunakan di Scoopy ini. Apakah termasuk lemah atau kuatkah dengan keadaan seperti itu setelah mengaspal selama 2 tahun? Apapun jenis motor yang kita gunakan, apabila kita selalu merawatnya dengan baik, membersihkannya dengan rutin, menservisnya dengan rutin,
Mudah-mudahan bisa membuat motor kita menjadi lebih awet sehingga dapat kita pakai sampai puluhan tahun dan dapat kita wariskan ke anak kita sampai ke cucu kita dan menjadi salah satu benda yang bersejarah dalam perjalanan hidup kita. Selamat menyaksikan dan selamat beraktivitas kembali teman-teman. Bagi yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu. Terima kasih untuk teman-teman yang udah subscribe dan baru bergabung di channel ini. Terima kasih banyak saya ucapkan atas supportnya. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat diambil manfaatnya, dan semoga kedepannya saya bisa lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten yang bermanfaat dan menghibur untuk teman-teman semua. Kalau ada pertanyaan silahkan teman-teman tulis di kolom komentar. Mudah-mudahan bisa saya jawab sebatas ilmu yang saya punya. Akhir kata saya ucapkan wassalam.